Aduh, mandiin burung dulu bro, sekalian ya, menjabarkan tentang mandi. Ntar, ayo mandi no. Nah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman kicau mania dimanapun anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kacer mania, salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Untuk video kali ini saya mau menjabarkan tentang pertanyaan teman kita ini ya. Intinya tentang mandi malam, alasannya apa ya? Seputar mandi malam. Yes, intinya begitu ya. Saya nggak bawa HP satunya ya. HP satunya dibawa Bara ikut lomba sama kakaknya ya. Bara hari ini keluar, di rumah nggak ada orang ya, cuma ada burung-burung. Hari ini anakku Kinara yang perempuan itu ya lagi lomba di Bustanul Hikmah, ada acara lomba di sana ya, di pondok pesantren sana. Jadi gini teman-teman, saya jabarkan tentang mandi malam ya. Sebenarnya mandi malam itu apakah secara fungsi apakah bisa diklaim? Tidak bisa, Ferguson. Tidak bisa. Saya mau coba sentil logikamu sedikit ya. Andai kata seseorang ada yang menyatakan bahwasanya mandi malam itu untuk meredam emosi. Oke lah, kita garis bawahi tentang meredam emosi. Coba saya mau menggaris bawahi kaitannya tentang Kacer yang dikatakan over emosi. Saya rasa setiap orang tentang Kacer over emosi punya definisi yang berbeda-beda. Nggak bisa bro, diklaim disamaratakan. Karena saya pernah survei dan saya pernah bahkan gini, kita melihat sebuah pernyataan. Contoh lah misalkan, atau mungkin sama juga bisa ngetes kapan-kapan. Ya gini bro, ketika anggaplah simpelnya begini, Kacer ngering ya ketika di gantangan di arena lomba. Atau mungkin di rumah juga wes lah ya mungkin. Jadi gini, Kacer kebanyakan ngering, seperti menerkam, seperti menerjang, seperti mengejar lawan. Ada yang bilang suatu komunitas, suatu wadah, ketika saya tanya, ini bicara lomba ya, bicara lomba turun gantangan, kebetulan saya punya Kacer yang ngering ngejar-ngejar. Saya tanya kepada si A, menurut si A katanya OE. Saya tanya kepada si B, menurut si B katanya OB. Sampean tahu nggak, kalau memang mandi malam itu diklaim bahwasanya bisa meredam emosi, yang mengklaim misalkan si A gitu. Sampean tahu nggak definisi over emosinya si A dengan si B, dengan si C, dengan si D ini lebih beda-beda semua. Lantas secara fungsi mandi malam, misalkan saya mengklaim bahwasanya burungku ini OE, tak mandikan malam, karena menurut saya ini misalkan loh ya, ini saya tidak mengklaim, tapi misalkan tak kasih gambaran supaya menggodek logikamu ya. Jadi ini saya mengklaim burungku ini menerjang, mengejar lawan, seperti ingin menerkam. Saya klaim burungku ini OE, terus tak mandikan malam, karena menurut klaim-klaiman dari mindset saya, mandi malam itu juga termasuk meredam emosi misalkan. Otomatis bro, ketika saya praktek dan kamu praktek, burungku dan burungmu sama-sama menerkam, secara kaitannya dengan apa ya, klaim emosi birahi, kita berbeda bro. Jadi klaimku tentang keadaan burungku yang saya klaim bahwasanya over emosi dengan keadaan burungmu berbeda. Jadi ketika kita memandikan malam burung, tentu hasilnya pun juga berbeda. Tidak bisa diklaim. Paham nggak dari sini sampean?
Jadi sebelum masuk ke ranah inti, saya mau jabarkan dulu guti-gutian logika ya. Kalau masih belum paham lagi, saya ginikan saja. Kalau sampai masih belum paham maksudku juga. Kacer yang disebut over emosi itu yang seperti apa? Coba tulis di kolom komentar berdasarkan pemahamanmu. Coba, kacer diklaim dikatakan over emosi ataupun over birahi itu yang bagaimana? Ada hukum klaim pastinya enggak? Over emosi, over birahi itu kan prediksi, belum tentu kebenaran yang nyata. Paham kan dari sini kan? Maksud saya, jadi ketika saya mendefinisikan, misalkan saya angkat topik tentang kacarku lagi OE tak mandikan malam, atau mungkin kacarku lagi OB tak mandikan malam. Jika mandi malam itu bisa diklaim kaitannya misalkan meredam emosi ataupun meredam birahi. Otomatis ketika saya punya burung yang over, ya udah loh, cukup mandikan malam selesai. Tapi faktanya gimana Ferguson? Tidak semudah itu kan? Ini kita bicara realita, kita bicara logika ya. Jadi realita dan logikanya seperti itu. Definisi over pun setiap makhluk, setiap orang, setiap manusia punya definisi yang berbeda-beda. Jadi kaitannya dengan fungsi mandi malam, difungsikan untuk seperti apa? Terus alasannya apa ya? Setiap orang punya alasan yang berbeda-beda dan setiap alasan tidak boleh diklaim. Kalau setiap alasan diklaim artinya berarti Anda menyamaratakan semua burung. Padahal definisi secara umum kaitannya dengan birahi emosi saja, setiap orang punya definisi yang berbeda-beda. Paham dari sini ya? Lantas menurut saya bagaimana kaitannya dengan mandi malam? Begini bro. Saya memandikan malam burung saya itu rata-rata, ya, ini saya bicara saya. Ketika burung baru masuk misalkan dia tipikal burung yang giras, padahal kakinya deker. Apakah mandi malam itu berarti dimasukkan metode penjinaan? Enggak juga. Cuma menurut saya, begini bro, karena saya itu waktu saya itu bisa totalitas dengan burung itu bisa enak panjang itu di malam hari. Makanya ketika burung misalkan tipikal giras masuk di saya mandikan malam, habis mandi malam saya chemistry, burung tak taruh di bawah. Harapannya apa? Supaya dia tetap cepat-cepat nyaman, cepat-cepat mapan, itu aja wis. Jadi intinya dengan mandi malam ini kan nanti setelah mandi saya bisa chemistry sama burung saya, bisa chemistry lebih lama. Nah, dengan chemistry lebih lama inilah harapannya apa? Supaya burung cepat mapan, supaya burung cepat nyaman, itu aja. Jadi nanti besok-besoknya dia itu apakah terus saya mandikan malam? Ya enggak juga bro, enggak juga. Sebenarnya fleksibel. Bicara tentang fungsi mandi juga fleksibel. Cuma lebih kepada setiap burung yang masuk di saya, misalkan hari Senin pagi ini misalkan ya, Senin pagi saya beli kacer. Kebetulan tipikalnya giras, padahal burungnya sudah deker, mapan secara usia. Mungkin take over saya pertama kali saya mandikan hari itu juga mandi pagi ya, karena Senin pagi kan belinya, mandi pagi jebret. Besoknya Selasa itu tak mandikan malam bro. Karena di saat-saat seperti itulah saya berusaha untuk memaksa untuk chemistry dengan burung. Sebatas itu. Jadi sekiranya gini, misalkan apakah saya pernah ngotak-ngatik pemandian burung di mandi pagi, sore, malam? Ya pernah bro. Tapi gini logikanya, saya itu ngotak-ngatik burung saya kalau saya ada feeling. Kalau saya nggak ada feeling, ya udah burung itu cuma tak rawat sehat. Rawat sehat seperti yang sering saya sampaikan berkali-kali. Kecuali saya ada feeling. Tiba-tiba misalkan begini, saya punya burung yang secara materi bagus, secara show bagus, digantang juga aman dari hobi bagong, misalkan aman bagong. Otomatis saya feeling sama burung itu. Mulai besoknya tak otak-atik. Coba burung tak mandikan malam gimana? Coba burung tak mandikan pagi gimana? Sore gimana? Jadi saya langsung melihat dari speknya saja. Dari bagaimana penampilan dia saja. Karena saya nggak mungkin segala sesuatu semuanya mau tak mainkan prediksi. Enggak bro. Jadi prakteknya itu semua prediksi. Prediksi kan prakteknya. Masa hasilnya saya juga masih nunggu prediksi juga. Lebih baik saya lihat hasilnya saja. Kalau nggak ada perubahan ya tak otak-atik ganti mandi pagi, misalkan contoh sepele. Jadi mandi malam bro ya. Misalkan 1 minggu burungku tak mandikan malam. Speknya dia gimana di lapangan? Misalkan menerkam, nggak ada tenangnya, gua acor, ya bongkar isian tapi nggak ada tenangnya.
mungkin minggu kedepannya saya ganti mandi pagi. Terus minggu kedepannya lagi mungkin juga bisa jadi saya ganti mandi sore atau mungkin mandi siang. Bisa jadi bro. Karena apa? Kita itu nggak tahu secara hak apa yang dirasakan burung. Burung nggak bisa diajak ngomong. Apapun yang keluar dari lidah kita, apapun yang kita pikirkan tentang burung kita, itu semua sifatnya prediksi, bukan hukum pasti. Adakah manusia yang tahu tentang apa yang dirasakan burung kecuali Sulaiman? Saya mau tanya. Nggak ada manusia yang tahu tentang apa yang dirasakan burung kecuali Nabi Sulaiman, karena bisa ngajak ngomong burung. Menurut bro, logikanya begitu. Burung kondisi birahi, kayak kondisi emosi, kayak kondisi bagaimana, kayak begini, kayak begitu, kayak tentu Nabi Sulaiman lebih tahu. Kalau kita mah main prediksi bro. Paham dari sini ya? Jadi kaitannya dengan mandi malam, contoh sepele lagi, saya sering praktek mandi malam itu ketika burung saya misalkan tipikal giras, ya tipikal giras. Tapi saya tidak mengklaim mandi malam itu difungsikan untuk menjinakkan burung, tidak. Lebih kepada ya supaya apa ya? Saya bisa totalitas mandi malam, memandikan malam burungku, totalitas chemistry, sehingga harapannya apa? Dia jauh lebih cepat mapan dan lebih cepat nyaman. Itu aja. Nggak lebih dari itu. Jadi mandi malam itu secara fungsi, secara alasannya apa, itu saya rasa relatif fleksibel, ya nggak bisa diklaim. Kalau kita mau tahu fungsinya mandi malam untuk burung kita, ya kita harus praktek gitu loh. Karena setiap burung punya karakter yang berbeda-beda. Tidak semua burung enak nyaman dimandikan malam, tidak semua burung enak nyaman dimandikan pagi, tidak semuanya sama bro, beda-beda. Karena makhluk hidup, jadi banyakin praktek. Kalau saya memang banyak prakteknya untuk mandi malam, khusus mandi malam, itu kebanyakan untuk burung-burung yang baru beli, ternyata dia karakter tipikal kacer giras. Misalkan seperti itu, jadi sering saya mandikan malam. Mungkin saya prakteknya itu bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Harapannya supaya nyaman aja gitu loh. Kalau masalah supaya cepat gacor ya sebenarnya begini ya bro ya, mindset kita. Kita itu mengupayakan segala sesuatu, mau mandi malam kayak mau merawat model begini kayak model begitu, kayak mindset kita itu sebatas mengupayakan ya, sebatas mengupayakan. Jangan mengklaim. Kalau kita mengklaim misalkan dengan jangkrik sekian, dengan penjemuran sekian, dengan pemandian sekian, itu adalah untuk mengejar rumus ini, rumus A, rumus B, rumus C, rumus Z misalkan seperti itu. Nanti kalau kita mengklaim seperti itu dan ternyata hasilnya tidak sesuai, otomatis kita akan punya rasa kecewa dan sakit di dalam hati kita bro. Karena apa? Kita berharap lebih dulu, bermuluk-muluk, ibaratnya begitu, dijanjikan sesuatu yang terlalu bermuluk-muluk. Jadi ibarat kata itu realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Bener loh bro, paham nggak dari sini? Jadi lebih baik kita itu merawat burung, ayo kalau mau tumak ninah jangan banyak klaim, tapi banyakin praktek. Jangan banyakin teori, tapi banyakin praktek. Lihat dari hasilnya saja gitu loh. Ini kita start dari burung bahan nggak jelas, kecuali kalau kita start dari burung bahan yang jelas, atau mungkin burung jadi-jadi, beda cerita bro. Burung bahan jelas, riwayat perjalanan jelas, mungkin dia dulunya pernah enak, sekarang lagi rusak, lagi gak mood. Kita beli burung dalam kondisi bahan-bahan jelas-jelas. Burung bahan jelas, saya mau tanya, adakah harganya yang murah? Saya mau tanya, burung bahan jelas itu harganya ya bengok rek. Mana lo bro? Burung bahan jelas-jelas ya, yang sudah riwayat perjalanan, track recordnya pernah gantang di sini, gantang di situ. Wes, burung jelas-jelas lah. Kalau burung bahan nggak jelas, kita banyak mengklaim, mumet bro ya. Paham dari sini teman-teman? Jadi saranku buat teman-teman, fungsi mandi malam sekali lagi nggak ada alasan pastinya, nggak ada klaim pastinya. Jadi semuanya fleksibel, semuanya relatif. Cuma kita bisa melihat dari hasilnya saja. Kalau sampean punya burung kacer yang dimana misalkan burungmu nggak bunyi wes lah, nggak bunyi misalkan, dengan kamu mandikan malam kok burungmu jadi gacor misalkan, ya wes mandikan malam aja mulai besok-besok. Nanti kalau misalkan sudah dirawat mandi malam, konsisten mandi malam 3 hari sekali misalkan, tiba-tiba di suatu hari, suatu ketika, entah dapat 5 bulan, 6 bulan, burungmu tiba-tiba trouble, gacornya berkurang, lama-lama jarang bunyi. Ya coba dianalisa, siapa tahu dia mau mabung. Kalau enggak, dia normal-normal aja, ya wis mungkin dia bosan dengan mandi malam, coba mandikan pagi besoknya, ya kan bisa jadi. Atau mungkin pergantian cuaca. Jadi yang kemarin-kemarin selama 6 bulan kita mandikan malam burung baik-baik aja, mungkin setelah itu kok tiba-tiba rewel, ya mungkin bisa jadi suhu cuaca, lingkungan, suhu ruangan, suhu air juga mungkin ada perubahan sehingga burung
agak males atau hilang mood atau gimana kan ya bisa jadi bro. Semua alasan itu bisa jadi semuanya. Jadi ya rubah saja kalau kita punya keadaan buruk yang tiba-tiba ada perubahan speknya. Ya wes dirubah saja mandinya, rubah mandi pagi, rubah mandi sore, selesai. Paham dari sini teman-teman? Jadi kaitannya mandi malam kita buat realita, kita buat logika-logika yang simpel-simpel aja ya. Jangan ada klaim di antara kita daripada memumetkan banyak orang. Karena segala sesuatu yang diklaim itu pasti memumetkan. Karena apa? Yang namanya klaim hasilnya harus pasti. Kalau hasilnya belum pasti, jangan dikit-dikit suka mengklaim karena itu akan menyesatkan orang. Gitu loh, bro. Berbagi rawatan ya berbagi saja versimu. Jangan lupa kasih kata-kata yang benar-benar memperjelas itu versimu dan tidak ada klaim antara kita dengan audien supaya audien bisa menimang-nimang. Oh, ini begini, oh ini begitu. Jadi pemahaman dan solusi itu beda. Kalau solusi itu ya yang namanya solusi ya hasilnya harus banyak pastinya toh. Ya, kalau banyak belum pasti ya namanya upaya ya, upaya pemahaman. Jadi sharing-sharing seperti ini yang dicari adalah pemahaman, bukan solusi ya. Wes ngono ae video kali ini saya mau lanjut ngerawat burung. Semoga video kali ini bisa mengedukasi, menyentuh logikamu. Dan yang paling penting semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.